Kapankah hasrat jahat pertama Lucifer muncul? Pertanyaan ini menyelubungi misteri yang membentang lintas zaman. Alkitab menyingkap bahwa Lucifer, bintang fajar, diciptakan bukan dalam kegelapan, melainkan dalam kesempurnaan, kebijaksanaan, dan keindahan. Namun pada suatu saat yang tak terduga, muncul sebuah pikiran tersembunyi di dalam hatinya. Kesombongan yang berujung pada pemberontakan. Nabi Yehezkiel menuliskan bahwa ia tak bercela sejak diciptakan, sampai akhirnya ditemukan kejahatan dalam dirinya. Nabi Yesaya menggambarkan kejatuhannya dengan seruan yang menggema. Bagaimana engkau jatuh dari langit, hai Lucifer putra fajar? Dosa tidak bermula di Eden bersama Adam dan Hawa, melainkan jauh sebelumnya, ketika seorang makhluk surgawi ingin menjadi seperti yang maha tinggi. Dari hasrat inilah perang kosmik dimulai, dan pantulannya masih terasa hingga kini. Di celah antara kesempurnaan dan kejatuhan, itulah jurang pertama kali terbuka, terang berhadapan dengan gelap. Sejak saat itu, sang pembawa terang berubah menjadi penuduh, menentang segala yang kudus. Sebelum dunia terbentuk, panggung sejarah sudah dipersiapkan, tempat hati seorang malaikat memilih melawan Sang Pencipta. Rasul Yohanes menegaskan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Anak, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Itu berarti termasuk Lucifer, pembawa terang yang diciptakan dengan kemuliaan yang menakjubkan. Nabi Yehezkiel menggambarkannya sebagai meterai kesempurnaan, penuh hikmat dan sempurna dalam keindahan. Batu-batu mulia menghiasi dirinya, rubi, safir, berlian, zamrud, dan topas, memantulkan cahaya dari hadirat Tuhan. Ia adalah kerup yang diurapi, penjaga takhta, berdiri dekat kemuliaan ilahi, dan berjalan di antara batu-batu berapi. Lucifer bukan sekadar indah secara lahiriah. Ia dikaruniai hikmat dan kedudukan terhormat di antara para malaikat. Ia tak bercela sejak hari ia diciptakan, sempurna dalam jalan hidupnya. Di antara para penghuni surga, ia menonjol seperti mercusuar, pemimpin pujian, pembawa terang, dan cermin kemuliaan Sang Pencipta. Namun justru dari kesempurnaan itulah muncul misteri besar. Bagaimana makhluk yang begitu indah dan murni bisa menjadi asal mula pemberontakan? Pertanyaan ini terus menggema sepanjang zaman, meninggalkan kita pada paradoks spiritual yang sulit dipahami. Segala sesuatu berseru kepada Tuhan, dan melaluinya, ciptaan mencerminkan kesempurnaan Sang Pencipta. Dalam kemegahan itu tersimpan misteri yang mendalam. Tidak ada kekurangan, tidak ada bayangan ketidakadilan, hanya keteraturan dan harmoni kekudusan. Namun, kejahatan lahir bukan dari tangan Sang Pencipta, melainkan dari hati ciptaan. Penyembahan sejati tidak dapat dipaksakan. Ia lahir dari pilihan. Karena itu, para malaikat diberi kehendak bebas, bukan sekadar mesin, melainkan makhluk yang mampu mengasihi dan menaati dengan sukarela. Lucifer, yang paling indah dan mulia, menerima tanggung jawab terbesar, menjaga integritasnya di hadapan kemuliaan. Kebebasan yang diberikan kepadanya bukanlah risiko bagi Tuhan, melainkan syarat agar penyembahan menjadi nyata. Kesempurnaan Lucifer sendiri adalah bukti kebaikan Sang Pencipta. Namun disinilah misteri muncul. Bagaimana mungkin jejak kejahatan lahir di tengah kekudusan? Kitab suci hanya menyatakan, sampai kejahatan ditemukan di dalammu. Sebuah frasa singkat yang mengguncang keheningan kekekalan, hingga kejahatan ditemukan dalam dirinya, sesuatu yang mustahil terjadi di hati makhluk yang sempurna. Di ruang tak kasat mata, antara penciptaan dan pilihan, lahirlah kejahatan. Dari kesempurnaan muncullah kerusakan. Dari terang tumbuh kesombongan yang tersembunyi namun mematikan.
Jika di hadapan takhta Tuhan seorang malaikat dapat membangkitkan hasrat jahat, betapa rapuhnya hati manusia. Kisah Lucifer bukan sekadar sejarah jauh,